Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor NMAX yang dimana keluhan motor itu berisik. Berisik di bagian permesinannya. Jadi langsung saja kita cek sound. Kayak gini. Dengar banget bahwasannya suara mesin ini berisik parah ya Dade. Jadi perlu kita lakukan pengecekan secara keseluruhan pada permesinannya karena kita tidak bisa menerka-nerka. Jadi langsung saja kita lakukan pembongkaran terlebih dahulu pada bagian perbodian duniawinya ini ya guys ya, untuk mempermudah pembongkaran pada permesinannya. Pertama-tama mari kita lepaskan bagian throttle bodinya terlebih dahulu dan mari kita lihat keburikannya. Untuk kondisi throttle bodinya ini, doi masih menggunakan yang standar. Kondisinya ini hanya burik wajar pemakaian aja ya guys. Oke, setelah throttle bodinya sudah kita buka, langsung saja kita cek bagian permesinannya dan terlihat ini masih bersih. Tandanya ownernya sering ganti oli ya Dade, rajin ganti oli. Tapi kenapa kok suara mesinnya berisik? Penyebab pertama dikarenakan rantai keteng ini udah kendor parah karena usia yang menyebabkan suara mesin tuh jadi berisik ya Dade. Jadi solusinya kudu dilakukan pergantian nih besti. Terus kita lihat bagian atas mesinnya ternyata ada rembesan oli ya guys ya. Nah ini perlu kita lakukan pengecekan. Apa tuh penyebab rembes oli? Karena itu penting banget ya guys ya. Karena olinya kalau sampai habis ya motor lu otomatis rungkat ya Dade. Jadi langsung saja kita lakukan pembongkaran pada permesinannya secara keseluruhan dan mari kita analisa bareng-bareng. Seperti biasa pistonnya ini doi masih menggunakan yang standar. Kondisi ringnya ini udah macet sadadanya ya karena usia ya guys ya, yang bikin oli cepet habis nih guys. Jadi perlu kita lakukan pergantian ya guys. Dan untuk bloknya ini juga masih menggunakan yang standar. Kondisi ini udah ngegentong ya Dade. Ya karena usia juga yang bikin motor jadi ngebul tipis dan olinya jadi cepat menyusut ya Dade. Nah kalau lu lihat di bloknya ini terlihat bahwasanya banyak sekali rembesan oli dan paling banyak terlihat dari tensionernya ya guys. Nah ternyata kata mekanik kita itu ini berasal dari tensionernya yang bautnya itu agak selek. Jadi oli keluar dari situ ya Dade. Nah tuh bisa lu lihat ya. Jadi dipastikan kalau tonjokan keteng lu manual jangan sampai bautnya itu selek ya guys. Karena kalau selek oli bisa keluar dari situ ya Dade. Jadi hati-hati banget ketika kalian bermain dengan mesin guys. Nah untuk bagian headnya ini doi masih menggunakan yang standar tapi udah dilakukan pemortingan. Kondisi ini masih aman sentosa ya guys. Hanya perlu kita lakukan pembersihan tipis-tipis saja ya Dade. Buset, portingannya gacor guys. Good job untuk bengkel sebelumnya ya Dade. Mantap jiwa. Untuk noken asnya doi sudah custom ya guys ya. Tapi sayangnya nggak ada o-ringnya yang menyebabkan noken asnya ini berputarnya nggak sesuai putaran bearingnya yang bisa bikin motor ini berisik ya Dade. Nah ini salah satu penyebab suara motornya itu berisik ya besti. Jadi nanti kita pasangin o-ring dan untuk pelatuknya doi masih menggunakan yang standar. Kondisi ini aman sentosa ya guys ya, nggak ada yang oblak klep nih besti. Nah untuk gigi sentriknya ini udah pakai yang geser. Kondisi ini aman sentosa ya guys, hanya perlu kita lakukan pembersihan tipis-tipis saja. Terus untuk klepnya juga masih menggunakan yang standar tapi kondisinya udah kemakan lumayan dalam karena usia, yang bisa menyebabkan kompresinya tuh bocor ya guys. Dan untuk businya doi sudah menggunakan merek ngek ya guys ya. Kondisinya ini ya karena usia lah pokoknya mah. Sedih kalau dijelasin ya guys ya. Jadi langsung saja kita lakukan pembongkaran pada persifitiannya terlebih dahulu. Untuk rollernya doi sudah menggunakan yang racing ukuran 9 gram dan ukuran 10 gram ya guys. Untuk kondisi rollernya ini udah pada peang-peang karena usia yang bikin motor tuh jadi berisik di persifitiannya. Ya solusinya kudu dilakukan pergantian. Begitupun juga dengan slidernya. Ini udah oblak ya Dade. Jadi perlu dilakukan pergantian biar suara persifitinya tuh nggak berisik ya Dade. Dan untuk persifitinya ini doi sudah menggunakan yang racing. Kondisi ini ada banyak oli yang menempel ya guys. Waduh kenapa nih olinya ya? Wah.
Nah, ternyata karena sisil puli slidingnya ini bocor ya guys, yang bikin oli itu jadi remes kemana-mana dan bisa menyebabkan selip pedade saat motor digunakan. Ya solusinya kudu dilakukan pergantian pada silnya ini ya dade. Oke, untuk mangkok gandanya Dai masih menggunakan yang standar, belum diapa-apain, kondisinya banyak banget debu-debunya yang menyebabkan geradak ya dade. Dan kampas gandanya juga kondisinya amat sentosa, hanya saja kotor wajar pemakaian ya guys ya. Nah inilah gunanya bor mangkok dan kartel mangkok ya dade. Untuk rumah rollernya ini alhamdulillah aman sentosa ya guys ya. Begitupun juga dengan kipas pulinya, kondisi ini aman sentosa ya guys. Terus untuk fan beltnya juga tidak ada yang retak-retak, yang artinya fan belt ini aman sentosa ya guys. Tapi sayangnya untuk seal kruk AC ini ada bocor karena getas ya guys, yang bikin oli itu jadi rembes kemana-mana, yang bisa bikin motor selip. Solusinya kudu dilakukan pergantian. Oke, setelah sudah kita analisa secara keseluruhan, di sini kita edukasikan kepada ownernya apa-apa aja sih yang rungkat dari motornya. Dan kita minta persetujuan untuk melakukan pergantian pada part-partnya, dan ownernya menyetujui untuk melakukan pergantian. Jadi langsung saja mari kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada permesinannya. Setelah permesinannya sudah kita lakukan pembersihan, di sini kita lakukan pembersihan pada bagian persifitian duniawinya. Setelah itu kita lakukan skir klep untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi pada bagian headnya ya guys. Dan pembongkaran kali ini diamanahkan kepada Dr. Sahlan, ahlinya Yamaha ya dari. Untuk packing head dan packing blockhead di sini kita ganti baru menggunakan Yamaha. Terus pistonnya kita pakein Yamaha, blok standar dari Yamaha, rantai keteng dari Yamaha, tonjokan keteng dari Yamaha, semua dari Yamaha. Pokoknya semuanya full dari Yamaha tercinta ya dadi. Walaupun bloknya dari Diasil ya dadi, sekali pakai doang. Terus untuk bearing knockernya di sini kita ganti baru menggunakan RX7 Racing ya dadi, andalan kita. Udah tenang-tenang buaya, pokoknya mah lu cobain dah. Dan untuk clap in dan X-nya di sini kita pakein Yamaha juga ya dadi. Pokoknya di sini full original ya dade. Jadi langsung saja mari kita lakukan pemasangan secara keseluruhan pada permesinannya ini ya guys ya. Dimulai dari antek-antek bagian perhetan duniawinya ini ya besti. Langsung saja mari kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada permesinannya ini nih besti. Mantap pokoknya mah. Tinggal kita tutup aja si kopetnya ini ya guys ya. Karena pemasangannya sudah selesai secara keseluruhan pada permesinannya. Selanjutnya mari kita beralih ke bagian persifitiannya. Untuk seal sliding kita pakai Yamaha, roller kita pakai RX7 Racing 10 gram, seal kruk as kita pakai Yamaha, dan slidernya kita pakein Yamaha ya adik. Pokoknya semuanya full Yamaha ya guys. Oke, langsung saja kita lakukan pemasangan secara keseluruhan pada persifitiannya duniawinya ini ya adik. Untuk bosinya di sini kita pakein NGK ngak, dan untuk olinya kita pakein Federal Racing. Langsung saja kita tuangkan olinya dan ini dia. Cur! Langsung test drive. Oke guys, jadi kita udah kelar nih buat servis besar motor NMAX ini. Yang awalnya si motor ini tuh keluhannya mesinnya berisik guys. Nah tadi ternyata pas dibongkar itu rantai ketengnya sama terutama di rantai ketengnya sih guys yang udah kendor banget. Nah terus untuk indikasi lain tuh ada di tonjokan ketengnya yang udah rembes lah ya. Nah sekarang udah diganti-ganti juga. Bloknya tadi sekalian diganti karena udah ngegentong. Sekarang udah aman, suaranya udah hilang, dan tarikannya udah jauh lebih enak dari sebelumnya guys.
Oke, kita bawa jalan-jalan dulu nih guys motornya. Oke guys, untuk total reparasi motor ini secara keseluruhan menghabiskan budget sekitar 2.475.000 ya Dadi. Udah semua-muanya. Oke, mau dibantu konten apa ke depannya? Komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gue lagi upload video Jos King Jospar gue. Nggak lu klik loncengnya, gue gedik lu. Thanks for watching dan salam Just King Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.